Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa subscribe dulu ya. Kimia 11 SMA, asam dan basa. Yuk kita mulai. Setelah mempelajari modul ini, kamu diharapkan mampu saat kalian makan jeruk, kalian pasti merasakan ada rasa asam. Asam tersebut dikenal sebagai asam sitrat. Kita tidak pernah menyadari bahwa asam dan basa ada di sekitar kita. Asam basa merupakan senyawa penting yang berperan besar dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam tubuh makhluk hidup, makanan dan obat-obatan, produk rumah tangga, dan sebagainya. Mari kita telusuri lebih lanjut mengenai asam dan basa. Teori Arrhenius. Teori asam basa pertama kali dirumuskan pada tahun 1884 oleh Svante Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam dan basa adalah elektrolit yang apabila dilarutkan ke dalam air akan mengalami disosiasi atau ionisasi atau peruraian menjadi ion-ion. Asam adalah zat yang melepaskan ion H+ di dalam air, sedangkan basa adalah zat yang melepaskan ion OH- dalam air. Sifat asam dan basa. Sifat yang sama dari berbagai senyawa asam dan basa adalah karena adanya ion H+ dan OH-. Indikator asam basa. Di antara banyaknya tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa, spesies lumut telah dimanfaatkan untuk membuat indikator asam basa, yakni lakmus, dapat berbentuk larutan atau kertas. Ada dua jenis kertas lakmus, yakni kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Perhatikan respon kertas lakmus merah dan biru terhadap larutan asam. Kertas lakmus merah bila dicelupkan ke larutan asam akan tetap berwarna merah. Sedangkan lakmus biru akan berubah warna menjadi merah. Perhatikan pula respon kertas lakmus merah dan biru terhadap larutan basa. Kertas lakmus merah bila dicelupkan menjadi warna biru, sedangkan kertas lakmus warna biru menjadi tetap berwarna biru. Jenis asam dan basa. Kita akan melihat jenis asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Jenis asam. Asam dapat dengan mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dalam makanan, minuman, buah-buahan, air hujan, bahkan di dalam tubuh kita. Berdasarkan asalnya, asam dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu asam organik dan asam mineral. Asam organik berasal dari sumber alami, umumnya bersifat asam lemah. Contoh asam organik adalah asam sitrat terdapat dalam buah jeruk, asam format terdapat dalam gigitan atau sengatan semut dan sengatan lebah, dan asam asetat yang terdapat dalam cuka makan. Asam mineral adalah senyawa asam seperti asam klorida, terdapat dalam sistem pencernaan manusia dan hewan. Asam mineral banyak juga dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan umumnya bersifat asam kuat. Contoh asam mineral adalah asam klorida yang digunakan secara luas dalam industri, asam sulfat untuk aki mobil, dan asam fluorida yang biasanya digunakan pada pabrik kaca. Kekuatan asam dan basa. Reaksi peruraian asam basa dalam air merupakan reaksi kesetimbangan. Kekuatan asam atau basa dinyatakan oleh tetapan kesetimbangannya.
yaitu tetapan ionisasi asam atau tetapan ionisasi basa. Tetapan ionisasi asam. Tetapan ionisasi asam dapat dirumuskan sebagai berikut. Di dalam laboratorium terdapat sebotol larutan HCl 0,2 mol. Berapa nilai Ka dan alfa dari larutan tersebut? Tentukan konsentrasi ion H+ dalam larutan. Tetapan ionisasi basa. Tetapan ionisasi basa dapat dirumuskan sebagai berikut. Hitung nilai Kb untuk larutan MOH 0,02 mol jika diketahui alfa sama dengan 0,5%. Konsep pH. Tahun 1909, ahli kimia bernama S.P.L. Sorenson mengusulkan suatu konsep pH. Ia mendefinisikan pH sebagai derajat keasaman larutan yang merupakan fungsi konsentrasi ion H+. Harga pH berkisar antara 1 sampai 14. Menghitung pH. Berdasarkan definisi pH yang dinyatakan oleh S.P.L. Sorenson, maka dapat diperoleh rumus sebagai berikut. Konsentrasi ion H+ dalam sampel darah seorang penderita diabetes adalah 7,90 kali 10⁻⁵ mol untuk pengukuran yang dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius. Berapa konsentrasi ion OH dalam sampel tersebut? Apakah darah penderita tersebut bersifat asam, basa, atau netral? Mengukur pH larutan. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk mengukur pH larutan. Indikator. Indikator berubah warna pada kisaran atau trayek pH tertentu. Kisaran pH di mana indikator berubah warna disebut trayek perubahan pH. Indikator universal. Indikator universal merupakan gabungan dari beberapa jenis indikator. Setiap indikator akan memberikan warna tertentu yang terkait dengan nilai pH tertentu. Indikator universal tersedia dalam bentuk larutan dan kertas. pH meter.
pH meter merupakan sel elektrokimia yang memberikan nilai pH yang akurat. Peran pH dalam kehidupan sehari-hari. pH berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kelangsungan hidup dari makhluk hidup. Reaksi penetralan asam basa dalam larutan. Secara umum, reaksi penetralan asam dan basa menghasilkan garam dan air. Jika larutan asam dan basa dicampur, maka ion H+ dari asam dan ion OH- dari basa akan bergabung membentuk molekul air. Sedangkan anion dari asam dan kation dari basa akan berikatan membentuk senyawa garam. Karena hasil reaksi antara asam dengan basa membentuk air yang bersifat netral, maka reaksi tersebut disebut reaksi penetralan. Tetapi karena reaksi tersebut juga menghasilkan garam, maka reaksi tersebut juga sering dikenal dengan sebutan reaksi penggaraman. Ada 4 jenis reaksi penetralan asam basa yang menghasilkan jenis garam yang berbeda. Teori Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, dua ahli kimia Johannes Bronsted dan Thomas Lowry secara terpisah merumuskan suatu teori asam basa yang kemudian dikenal sebagai teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori ini menyatakan bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton. Asam akan memberikan proton kepada basa, sedangkan basa akan menerima proton dari asam. Pasangan asam basa konjugasi. Pasangan asam basa konjugasi terdiri dari dua zat yang hanya dibedakan oleh suatu transfer proton. Hubungan kekuatan pasangan asam basa konjugasi. Pertama, semakin kuat asam, maka akan semakin lemah basa konjugasinya dan sebaliknya. Kedua, semakin kuat basa, maka semakin lemah asam konjugasinya dan sebaliknya. Secara kuantitatif dapat ditunjukkan menggunakan tetapan ionisasi Ka dan Kb. Teori Lewis. Pada tahun 1938, seorang ilmuwan bernama G.N. Lewis melihat sudut pandang yang berbeda mengenai asam basa. Di dalam transfer proton dari asam ke basa, proton akan bergabung dengan pasangan elektron bebas dari basa dan membentuk suatu ikatan kovalen. Asam Lewis adalah penerima pasangan elektron. Basa Lewis adalah pemberi pasangan elektron. Pilihlah jawaban yang tepat.
Selamat, kamu telah selesai mempelajari materi asam dan basa. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya. Aktifkan juga tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya.